Ya ini harus integral ya. Saya pikir tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Jadi harus berbarengan, Indonesia Incorporated. Ekonomi sebenarnya sederhana. Kalau confidence-nya muncul, itu ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Karena ini semuanya tidak bisa instan. Kita ibaratnya menanam dulu gitu ya. Betul. Kita nggak bisa mendapatkan hasilnya 1-2 bulan gitu. Kita melihat tadi contoh Jepang, contoh Korea, Vietnam, itu menanamnya perlu waktu. Kebijakan apa lagi harus ditambah dari Pak Menki Purbaya, misalkan setelah ini mungkin ada lagi nih? Ya ini harus integral ya. Saya pikir tidak semuanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Jadi harus berbarengan, Indonesia Incorporated ya. Jadi bukan hanya Kementerian Keuangan, kerja bersama gitu ya. Kerja bersama artinya bukan hanya dengan kementerian-kementerian ya. Kementeriannya banyak lagi kan. Lalu juga harus bekerja sama dengan semua pihak ya, dari pengusaha ya. Jadi juga komunikasi penting sekali ya untuk mendorong confidence, karena ekonomi sebenarnya sederhana. Kalau confidence-nya muncul, itu ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Ya, ini jadi tadi kembali dari sisi eksekusi kebijakan, rencananya juga harus sudah ada dulu, rencananya seperti apa, kita mau jadi seperti apa nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Karena ini semuanya tidak bisa instan. Kita ibaratnya menanam dulu gitu ya. Betul. Kita nggak bisa mendapatkan hasilnya 1-2 bulan gitu. Kita melihat tadi contoh Jepang, contoh Korea, Vietnam, itu menanamnya perlu waktu. Tapi kita juga sudah ada guidance juga gitu, arahnya ke sana. Nanti 5 tahun kita yakin dan mereka makin confidence, makin ini snowballing jadinya ekonominya. Nah, dan kita sekarang ini sebenarnya dari sisi sumber daya manusia besar, 170 juta, masih akan terus bertambah setiap tahun satu Singapura. Dan demographic dividend masih akan terjadi sampai 2035. Jadi kelompok yang produktif ini akan makin besar ya. Itu makanya ada kegelisahan kan. Salah satunya dari Gen Z. Ya ini juga terjadi di negara-negara lain. Mereka ingin tahu future mereka seperti apa. Ya jadi ya itu perlu diberikan semacam komunikasi yang baik juga dan perencanaan yang baik, karena saya melihat ini kan 2025 ya ini sudah ada paket, tapi yang 2026, 27, 28 seperti apa gitu. Nah mungkin kalau Bu Afi sendiri melihat paket kebijakan ini kan yang ada kayak magang berbayar segala macam, PPH juga, itu bisa meningkat juga supply juga demand. Demand dong, demand ya. Otomatis orang yang kerja tuh sekarang dikasih magang 3,5 juta sebulan, paling tidak ada permintaan lah dari situ kalau jumlahnya cukup besar ya. Nah memang ini kan belum melibatkan swasta, ini baru BUMN saja yang diminta kan gitu. Nah mungkin tambahan tadi buat Mas David, satu lagi adalah tadi investor harus dijaga juga, karena kan kita cukup banyak surat utang negara ya yang dibeli oleh investor. Jadi juga jangan sampai tadi rating kita turun. Komunikasinya harus bagus, karena Menteri Keuangan itu adalah CFO negara yang selalu dipantau gitu ya. Karena itu katanya itu dipantau itu. Karena bisa jadi kan nanti rame-rame dia jual gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu, makanya harus komunikasi yang baik. Dan apa sih strategi ke depan terkait dengan rencana dari APBN kita, karena itu kan mempengaruhi juga nanti surat utang yang akan dikeluarkan di tahun ini. Tahun ini kan juga akan keluarkan lagi gitu. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Bu Afi ke Mas David nanti. Closing statement. Ya, saya sih masih punya optimisme ya terhadap ekonomi Indonesia gitu. Makanya kita harus sama-sama. Kita nggak boleh pesimis. Kalau pesimis ya semuanya nggak akan terjadi gitu. Karena dengan kita optimis maka kita berusaha. Nah, siapa yang berusaha? Menurut saya adalah pelaku ekonomi. Nah, siapa pelaku ekonomi adalah pemerintahnya, kemudian dunia usaha, BUMN maupun juga swasta, dan juga masyarakatnya gitu. Jadi kalau kita bersama-sama maka akan terjadi. Tapi kalau salah satu itu tidak percaya dan membuat sesuatu yang tidak sama-sama ya ekonominya akan morat-marit lah kata orang Jawa gitu. Jadi menurut saya sih saya masih punya optimisme karena demand Indonesia ini masih cukup besar walaupun masih ada sebagian yang mengalami penurunan pendapatan. Nah kalau ini bisa dinaikkan itu kita ngebusnya akan bisa lebih tinggi lagi. Gitu. Pak David? Ya untuk jangka pendek ini saya sangat optimis. Saya baru merevisi pertumbuhan untuk sepanjang tahun ini. Tadinya saya pesimis kan. Saya melihat 4,8, 4,9. Nah ini dengan berbagai kebijakan dari sisi likuiditas lalu juga paket kebijakan pemerintah ini paling tidak kita bisa nambah tambahan 5,2, 5,3. Jadi bisa di atas 5% bahkan. Selama ini kan kita selalu di sekitaran 5. Di bawah 5 kemarin sempat di semester 1. Ini selalu 5 sebelumnya. Ini bisa di atas 5.
mudah-mudahan bisa mencapai target 5,2-5,3% gitu ya. Tapi yang paling penting ini catatannya kan ke depannya ini 2026, 27, 28 seperti apa ya. Kembali saya menekankan itu ya, reformasi strukturalnya jangan dilupakan gitu ya. Karena tadi ini hanya bisa membereskan persoalan-persoalan jangka pendek. Persoalan jangka menengah panjangnya juga kita harus pikirkan. Yang tadi ya kita udah tahu semua lah ya. Perlu juga dibikin semacam tim juga untuk memikirkan jangka menengah panjangnya juga gitu. Oke, Pep, tambahan Pep? Cukup ya. Nah, semoga kita bahas soal kebijakan ya Pak Menko Perekonomian, mungkin sebagai catatan mungkin ini apa ya, PR juga lah bagi Menkyu kan, bagaimana menyalurkan dana jumbo ke 5 bank tersebut kan. Bisa efektif. Iya, efektif, menambah juga stimulus ekonomi jadi angka 6% ya. Jadi kalau 6% kita nggak lagi demo Bu. Makan enak. Makan enak. Iya kan?